Sobat Go, hari ini kita akan ngobrol tentang Sustainable Entrepreneurship di era digital yang dibawakan di kelas Kapita Selecta pada tanggal 23 September 2025 oleh Dr. Hetty Karunia. Jadi, apa sih Sustainable Entrepreneurship itu? Sederhananya, ini bukan bisnis yang hanya memikirkan profit atau keuntungan saja, tapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip utamanya ada 3. Yang pertama, mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang kedua, memberdayakan komunitas. Dan yang ketiga, menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Nah, kalau entrepreneur bisa hanya fokus mencari untung. Sustainable entrepreneur mempunyai misi yang lebih besar. Bisnis maju, tapi bumi dan masyarakat juga ikut sejahtera. Sekarang kita masuk ke era revolusi digital. Sobat Go pasti udah akrab sama teknologi yang namanya AI, Big Data, sampai cloud computing. Teknologi ini bikin proses bisnis lebih efisien, membuka pasar baru, dan membuat konsumen lebih sadar untuk memilih produk yang ramah lingkungan. Lalu gimana sih hubungannya sama Sustainable Entrepreneurship? Teknologi digital bisa bantu efisiensi energi, mengurangi limbah, dan bikin rantai pasok lebih transparan. Contohnya, ada smart supply chain atau bahkan platform edukasi digital yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan data dan analitik, pengusaha bisa mengambil keputusan berbasis berkelanjutan, sekaligus mengurangi jejak karbon dan konsumsi energi. Tapi tentu ada juga tantangannya. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Yang ketiga, mindset bisnis yang masih fokus profit. Dan yang keempat, sampai isu keamanan data dan etika. Meski begitu, peluangnya jauh lebih besar. Strateginya bisa lewat sirkular ekonomi berbasis digital, kolaborasi dengan startup, pemerintah, dan komunitas, sampai memanfaatkan media sosial serta e-commerce. Bahkan ada platform crowdfunding untuk proyek hijau. Jadi, masyarakat bisa bareng-bareng investasi di energi terbarukan, kayak panel surya kecil atau pembangkit listrik angin. Nah, ada beberapa studi kasus yang menarik nih. Yang pertama, Tesla dengan kendaraan listriknya. Yang kedua, Patagonia yang transparan tentang produk ramah lingkungan. Yang ketiga, PT Bayan Resource Tbk dengan reklamasi lahan bekas tambang. Dan yang keempat, PT Indonesia Infrastruktur Finance yang mendanai proyek berstandar lingkungan dan sosial. Nah, jadi kesimpulannya Sobat Go, Sustainable Entrepreneurship itu penting untuk masa depan. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital, banyak banget inovasi berkelanjutan yang bisa tercipta. Yuk mulai berbisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, biar dunia tetap lestari dan bisnis tetap berkembang. Terima kasih Sobat Go, semoga kita bisa sama-sama menjadi bagian dari perubahan positif untuk dunia ini. Sampai jumpa lagi.